Baik, kami dari kelompok 1 akan menampilkan tugas proyek kami mengenai tujuan, fungsi, sumber, subjek, dan objek hukum. Selamat menyaksikan. Dari hasil beberapa referensi yang telah kami baca, kami mendapat 3 pokok tujuan hukum. Yang pertama, hukum untuk kedamaian. Nah, selain kedamaian, tujuan hukum juga untuk keadilan dan juga kefaedahan hukum. Yang kedua, hukum untuk membentuk tatanan masyarakat yang tertib, di mana yang diharapkan dari ketertiban ini akan membawa masyarakat ke dalam kehidupan yang aman dan damai dengan adanya hukum tersebut. Yang ketiga, tujuan hukum bukan hanya sekedar mementingkan aspek fisik, namun juga harus memperhatikan aspek eksistensial manusia. Aspek eksistensial manusia di sini adalah terwujudnya rasa keadilan di tengah masyarakat. Fungsi hukum yang pertama yaitu sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat, yang artinya hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana penggerak pembangunan, yang artinya alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Selanjutnya saya mengambil referensi dari buku Dr. R.R. Dijan Widiawati, SHMH. Fungsi hukum sebagai alat kritik. Keberadaan hukum tidak hanya mengawasi masyarakat, tetapi juga memiliki peran untuk mengawasi para pejabat, pemerintah, para penegak hukum, dan aparatur pengawas itu sendiri. Sehingga setiap orang harus bertingkah laku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Hukum mengatur mengenai tata cara bagaimana hak dan kewajiban tersebut dapat dilindungi dan dipertahankan, sehingga hukum memberikan pengaturan yang substansif dan aplikatif untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Yanju Parlindungan Tinambunan, NIM 230801134. Sumber hukum. Pengertian sumber hukum. Sebelum sampai pada sumber-sumber hukum yang akan kami sampaikan, lebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kaidah hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi sumber hukum material adalah yang pertama, kebiasaan atau adat istiadat, yang kedua, kepercayaan tentang agama dan kesusilaan, yang ketiga, kesadaran hukum, dan yang terakhir adalah penyerapan tata hukum negara dari beberapa negara yang lain. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah menunjukkan pada ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Berikut yang mempengaruhi sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang, yang kedua, kebiasaan atau adat, yang ketiga, jurisprudensi, yang keempat, traktat, yang kelima, doktrin hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Yang termasuk objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum secara yuridis. Jadi, objek itu harus sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan jual beli, sewa menyewa, waris mewarisi, perjanjian, dan sebagainya. Objek hukum juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang disebut hak. Segala sesuatu dapat saja dikuasai oleh subjek hukum. Perkenalkan, nama saya Wina Berginting dengan NIM 23080110131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, di mana subjek hukum itu ada 3. Yang pertama, manusia. Manusia menjadi subjek hukum dimulai ketika ia lahir ke dunia dan berakhir menjadi subjek hukum ketika ia meninggal dunia. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum yang tidak berjiwa, tetapi diperlakukan seperti manusia karena mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang ketiga itu adalah lingkungan.
Latar belakang lingkungan menjadi subjek hukum adalah karena lingkungan mempunyai hak untuk dilindungi sebagai tempat tinggal manusia. Sekian penjelasan mengenai subjek hukum. Terima kasih. Di sini saya akan mendeskripsikan kasus Mario Dandi Satrio menjadi sorotan masyarakat setelah aksinya melakukan penganiayaan terhadap anak berusia 17 tahun yang bernama David Ozora. Penganiayaan ini bermula ketika Amanda yang merupakan mantan Mario Dandi memberikan informasi kepada Mario terkait hubungan Agnes yang merupakan pacar Mario dengan David selaku korban penganiayaan. Mendengar kabar itu, Mario marah dan melakukan penganiayaan terhadap David. Video penganiayaan ini viral di media sosial. Banyak keyakinan bahwa Mario telah melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap David yang masih di bawah umur. Mario Dandi dikenai pasal 355 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mario Dandi divonis dengan pidana penjara selama 12 tahun dan juga dikenai biaya restitusi sebesar 25 miliar.